Martial Universe, Bab 275. Judul, Sarang Boneka Simbol. Peninggalan kuno yang ada di depan Lindong begitu besar sehingga menyebabkan orang kagum. Melihat ke seberang cakrawala, orang bisa melihat berbagai bangunan megah yang berbaris dan langsung memanjang hingga ke tepi pandangan seseorang. Ada berbagai bangunan yang digunakan untuk kultivasi, dan mereka memberikan perasaan kuno dan tak berujung. Berdiri di depan relik-relik ini, seorang manusia tidak diragukan lagi tampak sama tidak pentingnya dengan seekor semut. Menatap peninggalan kuno yang besar dan sepertinya tidak pernah berakhir ini, mata Lindong dipenuhi dengan keheranan. Segera, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pada puncaknya, sekte kuno ini sebenarnya menakutkan. Bahkan, sisik sekte kuno ini praktis setara dengan negara kecil. Area ini sangat besar dan luas, dan ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Selama bertahun-tahun pasti ada beberapa orang yang telah berkelana dan menjelajahinya. Namun, mereka belum sepenuhnya menjelajahi tempat ini. Tikus kecil duduk di bahu Lindong, sementara itu menatap bangunan kuno dan berkata. Lindong mengangguk. Jika seseorang ingin menjelajahi daerah yang rumit ini secara menyeluruh, ia pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Meskipun selama bertahun-tahun beberapa orang telah memasuki wilayah spiritual tablet kuno ini, perhatian mereka terfokus pada pencarian harta karun. Karena itu, mereka secara alami tidak menghabiskan waktu untuk memahami geografi lokasi ini. Aku ingin tahu apakah 4 klan besar, sekte iblis besar dan faksi kuat lainnya telah tiba di sini. Tempat ini sangat besar dan praktis tidak mungkin diceritakan. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan mereka. Mari kita mencari simbol kuno pelahap. Simbol jiwa takdir kamu berasal dari simbol jiwa pelahap. Karena itu, ia harus beresonansi sedikit dengannya. Tikus kecil melambaikan cakarnya dan berkata, baik. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong mengangguk. Kemudian, dia menepuk api kecil, sebelum dia segera mengepakkan sayap petirnya, dan terbang menuju relik kuno yang luas itu. Saat ia menikmati angin yang berputar-putar di atas peninggalan kuno, Lindong menatap bangunan-bangunan besar ini, yang mengeluarkan sensasi kuno dan perubahan kecepatan sekarang, setelah bertahun-tahun hancur. Kemudian, dia tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Bahkan sebuah faksi sekuat itu tidak dapat menahan aliran waktu. Sementara Lindong dengan santai terbang di atas peninggalan kuno ini, dia kadang-kadang akan melihat beberapa tokoh melewatinya dari dalam peninggalan kuno ini. Dia menduga bahwa mereka pasti kelompok yang akrab dengan bidang ini. Namun, dia tidak mendekati mereka. Orang-orang yang datang ke sini melakukannya sendiri atau dalam kelompok terpercaya. Karena itu, mereka secara alami waspada terhadap orang asing. Karena itu, jika dia mendekati mereka, dia mungkin gagal mendapatkan manfaat apapun dan malah hanya mengundang masalah. Api kecil, pelan-pelan, Lindong dengan santai mengamati sekelilingnya di udara. Situasi ini berlangsung selama hampir setengah jam, sebelum Lindong, yang duduk di punggung api kecil, tiba-tiba bergerak dan mengalihkan perhatiannya ke tempat yang jauh. Di tempat itu, berdiri puncak gunung yang sangat luar biasa. Sementara itu, di atas puncak gunung itu, berdiri beberapa bangunan kultivasi yang unik. Berdasarkan penampilan mereka, sepertinya itu mungkin terlarang bagi sebagian besar murid sekte biasa. Selanjutnya, simbol jiwa takdir di dalam istana Niwan Lindong juga dengan lembut bereaksi terhadap sesuatu di dalam puncak gunung yang indah itu. Meskipun itu sedikit getaran, saat ini, Lindong telah terus-menerus memantau simbol jiwa takdirnya. Karena itu, ia dapat mendeteksi perubahan mendadak ini. Apakah kamu mendeteksi sesuatu? Tikus kecil terkejut, sebelum buru-buru bertanya. Sepertinya ada sesuatu di sana. Semburat kegembiraan muncul di mata Lindong. Segera, dia menepuk api kecil, sebelum dia mengepakkan sayap petirnya dan berlari menuju puncak gunung yang megah itu. Gunung ini sangat tinggi dan dipenuhi dengan hutan batu yang aneh, sementara kekuatan Yuan yang kuat dan menakutkan berkumpul di daerah itu. Samar-samar mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka berubah menjadi kabut. Di atas puncak gunung itu, berdiri beberapa bangunan tinggi yang digunakan untuk penanaman. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya area ini dicadangkan untuk anggota yang memegang status yang cukup terhormat. Paling tidak, sebagian besar murid biasa tidak akan diizinkan masuk ke area ini. Ketika Lindong mendarat di puncak gunung ini, ia segera menemukan beberapa pasang mata menatapnya. Semua orang ini telah tiba di sini sebelum dia. Lagi pula, puncak gunung ini begitu menakjubkan sehingga bahkan menonjol di antara peninggalan kuno yang luas ini. Karena itu, secara alami akan menarik perhatian beberapa orang yang kini berkeliaran di gunung untuk mencari harta karun. Ketika mereka melihat Lindong tiba, beberapa dari mereka segera waspada. Namun, tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Setelah semua, sebagian besar dari mereka terkejut dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Lindong sebelumnya. Karena itu, tidak ada dari mereka yang ingin menyinggung orang kuat seperti dia.
Karena tidak ada yang mengganggunya, Lindong ditinggalkan untuk mengurus bisnisnya sendiri. Satu manusia, Marten, dan harimau langsung berlari ke hutan lebat, sebelum mereka mengikuti getaran yang ringan dan tak terlukiskan itu, dan melakukan perjalanan di dalam gunung yang dalam. Karena tidak ada yang mengganggunya, Lindong ditinggalkan untuk mengurus bisnisnya sendiri. Satu manusia, Marten, dan harimau langsung berlari ke hutan lebat, sebelum mereka mengikuti getaran yang ringan dan tak terlukiskan itu, dan melakukan perjalanan di dalam gunung yang dalam. Menutupi gunung raksasa itu kabut daya Yuan yang lembut, menyebabkan penglihatan seseorang terhalang. Selain itu, ada beberapa binatang iblis ganas yang tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam ini. Karena itu, kebanyakan orang awam tidak berani masuk. Namun, ini jelas tidak menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Dengan tikus kecil menutupi aromanya, dia tidak perlu khawatir bahwa dia akan ditemukan oleh binatang iblis ini. Karena itu, setelah melakukan perjalanan melalui hutan gunung kuno selama hampir setengah jam, langkah kakinya akhirnya melambat, sebelum dia menatap dengan kagum pada pintu batu besar di depannya. Pintu batu itu sangat besar dan penuh dengan lumut, sementara sensasi kuno muncul darinya. Ditempel di pintu batu itu, ada beberapa simbol yang jelas rumit. Namun, mungkin karena berlalunya waktu atau alasan lain, simbol-simbol itu telah meredup. Meskipun demikian, Lindong masih samar-samar bisa mendeteksi seberapa kuat simbol-simbol itu. Seseorang sudah di dalam, Lindong menatap celah kecil di antara pintu batu, sebelum dia melihat jejak kaki di tanah. Seketika, dia mengerutkan alisnya. Getaran yang dia rasakan benar-benar menghilang di tempat ini. Oleh karena itu, ia menduga bahwa harus ada sesuatu yang terkait dengan simbol kuno pelahap di dalam gua gunung yang dalam. Ayo masuk, tikus kecil melambaikan cakarnya. Bahkan jika seseorang telah masuk ke dalam, kita harus menyambar simbol kuno pelahap. Iya, Lindong jelas tidak berencana menyerah karena fakta ini. Segera, dia mengangguk sebelum berlari ke dalam gua gunung itu. Kemudian, api kecil dan tikus kecil dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah dia melewati pintu batu, lingkungannya menjadi gelap. Kemudian, Lindong dengan cepat melakukan perjalanan di sepanjang jalan gunung. Sepanjang jalan, dia menyadari bahwa jalan gunung ini sedikit miring, dan dia sepertinya menuju ke bawah tanah. Daerah di dalam gua gunung itu sangat besar dan luas, dan dipenuhi dengan berbagai lorong gunung. Itu sangat rumit seperti labirin. Jika orang biasa masuk, dia mungkin akan terpesona secara instan. Namun, bahkan ketika Lindong menemukan beberapa ratusan lorong, dia tidak ragu sama sekali. Berkat getaran unik yang samar-samar muncul, dia tahu jalan mana yang harus dilalui. Karena itu, tanpa ragu-ragu, dia segera berlari menuju lorong batu. Satu orang dan dua binatang melesat melewati lorong batu itu secepat kilat. Saat mereka berlari, Lindong mulai mengerutkan alisnya. Itu karena dia menemukan bahwa bahkan di daerah ini, ada beberapa jejak kaki juga. Bahkan, beberapa jejak kaki ini terlihat sangat segar. Terbukti, seseorang telah berkelana ke daerah ini tak lama sebelum dia. Apakah kita benar-benar disusul? Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong mengerutkan alisnya lebih keras sebelum dia meningkatkan kecepatannya. Beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan menghentikan api kecil dan tikus kecil yang ada di belakangnya. Saat ini, di depannya ada cahaya yang bersinar. Kemudian, dia dengan hati-hati mendekatinya, sebelum langsung sebuah gua hitam yang sangat besar dan bundar, yang menyerupai sarang lebah, muncul di depannya. Itu apa? Lindong menatap dengan bingung pada gua hitam bundar raksasa itu. Gua hitam itu sepertinya memanjang sampai ke inti bumi. Sementara itu, ada beberapa gua di sekitar gua itu. Samar-samar orang bahkan bisa melihat beberapa anggota tubuh yang patah berserakan, dan itu membuat orang menjadi ketakutan. Itu adalah boneka simbol. Sama seperti Lindong terkejut dengan melihat semua anggota tubuh yang patah ini, suara tikus kecil tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Tempat apa ini? Lindong sangat ingin tahu bertanya. Harusnya sarang boneka simbol. Sekte kuno yang paling kuat memiliki murid yang mengolah Yuan Power dan energi mental. Oleh karena itu, boneka simbol sarang jenis ini akan digunakan untuk memalsukan simbol boneka bagi murid-murid mereka. Kata tikus kecil. Lindong diam-diam menelan ludah. Murid-murid sekte kuno ini benar-benar diberkati. Bahkan boneka simbol sudah siap dan disediakan untuk mereka. Bahkan, kult puppet yang mengerikan tidak mampu membayar murid-muridnya perlakuan mewah seperti itu. Seseorang memang sudah ada di sini. Kata-kata tikus kecil berikut ini menyebabkan Lindong terkejut sebelum dia segera berbalik untuk melihat. Kemudian, dia melihat bahwa di dalam sarang boneka simbol yang besar itu berdiri beberapa sosok. Setelah diperiksa dengan cermat, ada beberapa rantai logam yang meluas melintasi simbol puppet liar dan dibentuk menjadi jaring logam. Kemudian, beberapa sosok berdiri di atas jaring logam itu. Itu anggota Ghastly Puppet Cult.
Perhatian Lindong segera berbalik ke arah sosok yang sebelumnya bertarung dengannya. Segera, matanya gelap. Orang itu adalah Teng Lei. Ada juga anggota Sekte Iblis Besar. Tikus kecil menyela. Ya, Lindong berbalik, hanya untuk melihat bahwa di kejauhan dari anggota Sekte Boneka Sadis, Mu Qian juga ada, dengan anggota Sekte Iblis hebatnya. Namun, suasana saat ini antara kedua belah pihak tampaknya tidak ramah. Mari kita amati situasinya dulu, Lindong berkata dengan lembut. Tempat ini sangat besar dan luas, dan manusia tampak seperti semut. Karena itu, sangat mudah bagi mereka untuk bersembunyi di tempat ini. Tikus kecil menganggukkan kepalanya, sebelum satu orang dan dua binatang keluar dari terowongan dengan sembunyi-sembunyi dan bersembunyi di balik batu raksasa yang terletak di dekat tepi boneka simbol sarang. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat ke bawah pada dua faksi lawan yang berada di ambang perang. Karena mereka berada di kejauhan, meskipun Lindong tahu bahwa kedua belah pihak berseteru, dia tidak dapat membedakan apa yang mereka perselisihkan. Mereka memperebutkan boneka simbol kelas tinggi. Tikus kecil menatap mereka, sebelum tiba-tiba dikatakan, boneka simbol kelas tinggi. Ketika dia mendengar kata-kata itu, ekspresi Lindong langsung berubah. Jenis-jenis boneka simbol bisa cocok dengan praktisi elit tahap manifestasi. Apakah orang-orang itu sangat diberkati sehingga mereka benar-benar bertemu dengan orang yang mereka bisa jinakkan? Di mana boneka simbol itu? Mata Lindong berkilau sebelum dia bertanya dengan lembut. Dia memiliki dendam yang cukup dengan kult puppet mengerikan. Oleh karena itu, jika dia membiarkan Teng Lei untuk mendapatkan boneka simbol kelas tinggi itu, dia mungkin akan menggunakannya untuk menghadapinya. Karena itu, dia tidak ingin benda itu mendarat di tangan mereka. Sehubungan dengan Sekte Iblis Besar, meskipun Lindong tidak memiliki dendam dengan mereka, dia tidak ingin memberikan harta seperti itu. Meskipun demikian, bahkan jika dia gagal mendapatkan simbol boneka, dia bisa memilih untuk membantu Sekte Iblis Besar dan menghabisi Teng Lei dan yang lainnya. Hehe, anak baik, kamu benar-benar licik. Namun, kakek Marten menyukai caramu. Harta karun tidak boleh dibagikan. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, tikus kecil tersenyum. Sebelum itu dimulai secara khusus pada Lindong dan terkekeh. Namun, tidak perlu terburu-buru sekarang. Mari kita tunggu mereka bertarung dulu, sebelum kita mencoba menyelinap ke dalam. Kemudian, ketika mereka semua sibuk, kita akan mencuri boneka simbol kelas tinggi itu. Martial Universe, Bab 276. Judul, Mengambil Secara Paksa. Mu Qian, tempat ini pertama kali ditemukan oleh Sekte Boneka Mengerikanku. Sekte Iblis Besarmu lebih baik tidak pergi terlalu jauh. Dalam jaring logam sarang simbol boneka, Teng Lei memperingatkan dengan ekspresi sangat gelap saat dia menatap Mu Qian dan sisanya di dekatnya. Hehe, Teng Lei, kamu seharusnya tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Segala sesuatu di dalam ruang tablet kuno tidak memiliki pemilik, dan kepemilikan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang datang pertama atau terakhir. Atau yang lain, selain orang pertama yang masuk, bukankah orang lain tidak berhak masuk? Menanggapi teriakan Teng Lei, Mu Qian hanya menutupi mulutnya dan tertawa. Tidak diketahui berapa banyak orang yang awalnya hilang dari sekte bonekaku ketika membersihkan daerah ini. Berpikir bahwa kalian ingin mendapat bagian dari keuntungan hari ini, bagaimana mungkin hal yang baik seperti ini terjadi di dunia ini? Di belakang Teng Lei, sesepuh penatua boneka sakti memiliki ekspresi gelap ketika dia berteriak. Harta karun di tempat ini akan diperoleh oleh mereka yang bisa, apa gunanya mengatakan hal lain? Mu Qian malas menggeliat, menampilkan sosoknya yang montok dan memikat sebelum terkekeh. Sejujurnya, kita tidak ingin banyak. Selama kamu memberikan boneka simbol kelas tinggi di bawah ini kepada sekte iblis hebat aku, kita akan segera pergi. Dalam mimpimu, setelah mendengar kata-kata Mu Qian, para praktisi sekte boneka mengerikan langsung mengamuk bersama-sama. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa kuatnya boneka simbol kelas atas. Hanya ada 2 boneka simbol kelas tinggi di seluruh sekte boneka mengerikan, dan bahkan kemudian, keduanya dianggap rusak. Namun, keduanya juga merupakan apa yang diandalkan oleh puppet sakti untuk memantapkan diri mereka di Provinsi Great Desolate dan mengintimidasi faksi lain dengan kekuatan pertempuran absolut. Jika mereka bisa mendapatkan boneka simbol kelas tinggi ini, kekuatan sekte boneka sakti pasti akan melambung tinggi. Oleh karena itu, tidak peduli apa, boneka simbol kelas tinggi ini tidak bisa jatuh ke tangan sekte iblis besar. Demikian juga, Mu Qian dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. The Ghastly Puppet Cult sudah memiliki 2 boneka simbol kelas tinggi. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan yang ini, tekanan pada sekte iblis besar akan sangat meningkat. Lagi pula, di Provinsi Great Desolate, setiap faksi besar saling bertarung demi keuntungan, dan jika kekuatan pesaing naik, itu berarti kekuatan mereka sendiri akan menjadi lebih lemah.
Orang dan faksi yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan sumber daya di Provinsi Great Desolate. Dengan demikian, mereka benar-benar tidak bisa membiarkan boneka simbol kelas tinggi ini diperoleh oleh sekte boneka mengerikan. Karena niat sekte iblis besarmu jelas, jangan salahkan sekte boneka mengerikanku karena tidak memberimu wajah. Menanggapi sekte iblis besar yang menunda mereka, ekspresi Teng Lei berubah dingin. Tatapannya sedikit berkedip saat dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Hentikan mereka. Iya, setelah mendengar teriakan Teng Lei, banyak praktisi sekte boneka mengerikan segera berteriak keras sebagai balasan. Energi mental dan Yuan Power berkeliaran, sementara sebagian besar kelompok mengambil boneka simbol kelas rendah dari tas Qian Kun mereka, sebelum dengan ganas bergegas menuju sekte iblis besar untuk membunuh mereka. Ketika dia melihat kult pupi Gasli membuat langkah mereka, Muqian Qian juga dingin mendengus. Tangan putih lilinya melambai, ketika cahaya hitam yang intens segera meledak dari para praktisi sekte iblis besar di belakangnya. Orang bisa melihat tubuh mereka mulai membengkak dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi keberadaan seperti raksasa kecil. Kulit di seluruh tubuh mereka bercahaya dengan cahaya gelap, karena mereka telah ditutupi lapisan minyak, sambil memberikan dari perasaan berkuasa. Seperti yang diharapkan, sekte iblis besar mengkhususkan diri dalam mengolah tubuh mereka. Tersembunyi di tempat rahasia, Lindong menyaksikan tubuh praktisi sekte iblis besar membengkak saat syok melintas di matanya. Namun, jelas bahwa tubuh yang mengolah seni bela diri yang dipraktikkan orang-orang ini jauh dari sebanding dengan Great Sun Thunder Body dan transformasi Apekera. Bang-bang, pertempuran di bawah ini praktis dimulai dalam sekejap. Praktisi dari kedua belah pihak saling bentrok dengan ganas, ketika kekuatan yang kuat dengan cepat menyebar seperti riak. Teng Lei, biarkan aku melihat hari ini seberapa jauh kultivasi energi mental kamu telah berkembang. Sementara kedua belah pihak bertarung, kaki putih Muqian Qian dengan lembut melangkah ke rantai logam, saat lemahnya seperti tubuh kupu-kupu berlari ke depan. Segera setelah itu, gelombang cahaya hitam berkedip pada tubuhnya yang halus, mengembun menjadi baju besi energi hitam yang tipis. Armor itu jelas tidak terlalu besar dan malah benar-benar menampilkan kurva Muqian Qian. Melihat dadanya yang mengembang dan melengkung ke depan akan menyebabkan darah siapapun mendidih. Untuk berpikir bahwa dia sebenarnya bisa membentuk baju besi Yuan, mampu mengolah tubuhnya untuk langkah ini menunjukkan bahwa wanita ini memang tangguh. Saat menatap baju besi hitam yang memeluk tubuh montok Muqian Qian, tikus kecil juga sedikit terkejut saat berkomentar. Lindong ringan mengangguk, seni bela diri yang meningkatkan tubuh yang dipraktikkan Muqian Qian ternyata cukup kuat. Setelah semua, bisa membentuk armor Yuan Power semacam ini berarti bahwa tidak hanya kekuatan dan kecepatan yang meningkat, bahkan pertahanan menjadi sangat kuat. Pertahanan baju zirah Yuan Power ini tidak akan kalah sedikit pun dari beberapa tracers jiwa kelas menengah. Sudah setengah tahun sejak kita terakhir bertemu dan kamu sudah benar-benar berlatih Great Devil Armor Art ke tahap ini. Ini benar-benar mengejutkan, namun ini saja tidak cukup. Menanggapi kenyataan bahwa Muqian Qian mampu membentuk baju zirah Yuan Power, Teng Lei tidak menemukan ini sama sekali tidak terduga. Jelas, dia mengerti Muqian Qian dengan baik, karena tubuhnya perlahan melayang ke udara, energi mental yang kuat menyembur keluar di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, suara bass bisa terdengar ketika api energi mental muncul di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa energi mental orang ini telah mencapai tahap master simbol jiwa, dan dari betapa mudahnya dia bisa memadamkan api energi mental, sangat mungkin bahwa dia sudah mencapai tingkat master simbol jiwa tingkat menengah. Sriing, sriing, saat api energi mental muncul, mereka langsung menyapu di bawah kendali Teng Lei, meninggalkan jejak api ketika mereka melaju ke arah Muqian Qian. Palem pemutusan iblis. Dihadapkan dengan serangan api energi mental Teng Lei, Muqian Qian tidak berani sedikit pun lambat, karena api jenis ini bisa langsung membakar pikiran seseorang. Segera, gelombang cahaya hitam dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi telapak tangan besar yang terbuat dari cahaya hitam yang puluhan meter, karena dengan kejam menamparkan api energi mental. Bang-bang, meskipun setiap gumpalan api energi mental tampak kecil, ketika mereka menyentuh telapak cahaya hitam besar, gelombang kejut energi mental yang sangat kuat meletus, langsung meledak di telapak tangan besar dan menyebabkan retakan terbentuk. Kontrol Teng Lei atas energi mental tidak buruk. Saat ia menatap pertempuran sengit keduanya di bawah itu, Lindong sedikit heran. Fakta bahwa Teng Lei mampu mencapai tingkat master simbol jiwa tingkat menengah pada usia ini berarti bahwa bakat kultivasi energi mentalnya sangat kuat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dia sama dengan Muqian Qian, keduanya dapat dianggap sebagai tokoh terkenal di kalangan generasi muda. Namun, dari kelihatannya, mereka berencana menunda waktu. Selain itu, mengapa Teng Lei tidak memanggil boneka simbolnya? Alis Lindong tiba-tiba berkerut. Dia menyadari bahwa sampai sekarang,
Teng Lei hanya menggunakan energi mental untuk bertarung dengan Mu Qian dan belum memanggil boneka simbolnya. Orang itu, mengapa sepertinya dia menunda sesuatu? Tikus kecil sedikit menyipitkan matanya dan bergumam. Lindong sedikit terkejut. Segera setelah itu, tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah area di bawah sarang boneka simbol. Di sana, dia samar-samar bisa merasakan sedikit aura. The Ghastly Puppet Cult sudah memiliki orang-orang di bawah ini yang mengontrol boneka simbol kelas tinggi. Ketika dia merasakan aura kecil ini, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah. Ternyata orang-orang ini sengaja menunda sekte iblis besar sementara mereka memiliki praktisi yang secara diam-diam memperbaiki boneka simbol kelas tinggi di bawah ini. Heh, benar-benar licik. Ayo turun. Tikus kecil tertawa aneh. Mereka hampir ditipu oleh kult puppet mengerikan. Setelah semua, boneka simbol kelas tinggi terlalu penting, dan bahkan Teng Lei tidak akan merasa nyaman membiarkan orang lain menundukkan dan memperbaikinya. Namun, dalam situasi ini, terbukti bahwa pria ini masih berhasil membuat keputusan yang luar biasa. Lindong mengangguk saat tubuhnya bergerak. Meminjam kegelapan bayang-bayang, dia tanpa suara menyapu ke sarang boneka simbol saat sosoknya dengan cepat turun. Saat tubuhnya dengan cepat turun, Lindong melihat bahwa memang ada banyak lubang di sepanjang dinding lubang besar. Namun, boneka simbol di dalam sudah benar-benar tanpa aura energi, dan jelas sudah benar-benar dihilangkan. Mata Lindong dengan waspada menyapu lanskap di bawah itu. Setelah turun selama beberapa menit, matanya tiba-tiba berkonsentrasi, hanya untuk menemukan seorang penatua kurus di gua terdekat di bawah, dengan rakus menatap simbol boneka yang duduk di dalamnya. Gelombang energi mental tak henti-hentinya menyembur keluar dari istana Niwannya, sebelum dengan cepat mengalir ke tubuh simbol boneka, mencoba untuk meninggalkan aura mental energi dan mendapatkan kendali atasnya. Itu memang seseorang dari sekte boneka yang mengerikan. Ketika dia merasakan energi mental tua yang suram, tatapan Lindong melintas, tapi dia tidak segera bergerak, dan malah dengan cepat terbang ke gua. Penatua ini adalah master simbol jiwa tingkat menengah, dan sangat kuat, sehingga bahkan Lindong tidak dapat dengan cepat membunuhnya. Oleh karena itu, Lindong perlu menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Jika ini adalah skenario biasa, seorang master simbol jiwa tingkat menengah pasti tidak akan memberinya kesempatan pukulan fatal seperti ini, namun situasinya sekarang berbeda. Bagi lelaki tua itu untuk menciptakan aura energi mental di boneka simbol, ia harus menggunakan energi dalam jumlah yang ekstrim. Ketika konsumsi seperti ini mencapai puncaknya, kekuatannya akan langsung turun ke tingkat yang sangat rendah, dan itulah yang perlu ditunggu oleh Lindong. Di gua di dekatnya, sesepuh Ghastly Puppet Cult memiliki ekspresi ekstasi di wajahnya ketika dia menatap pada boneka simbol yang secara bertahap memancarkan cahaya. Energi mental yang dia tuangkan ke dalamnya dengan cepat membentuk menjadi aura energi mental. Ketika aura terbentuk, dia benar-benar akan mampu mengendalikan boneka simbol kelas tinggi ini. Pada saat itu, bahkan di dalam Ghastly Puppet Cult, posisinya akan segera naik. Ketika dia memikirkan adegan ini, senyum di wajah sesepuh itu semakin lebar. Senyum ini berlangsung selama beberapa menit, sebelum akhirnya mencapai puncaknya dalam sekejap, karena, pada saat ini, aura mental energi perlahan-lahan muncul di dahi simbol puppet. Hahaha, saat dia menatap pemandangan ini, sesepuh Ghastly Puppet Cult tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya ke atas dan tertawa liar. Sring, dalam sekejap itu, nyala api yang tak terlihat keluar dari kegelapan, seperti petir yang menghantam dadanya. Segera, efek pembakaran yang mengerikan dari api energi mental menyebabkan istana Niwan Cult dari Ghastly Puppet jatuh ke dalam kekacauan. Siapa itu? Energi mental memberontak, tetua Ghastly Puppet Cult seketika kehilangan kendali atas tubuhnya dalam sekejap. Sebagai guru simbol, ia terutama mengolah energi mental. Oleh karena itu, dengan kekuatannya, pemberontakan energi mental segera mencapai tahap yang sangat tak tertahankan, sehingga bahkan menstabilkan tubuhnya sangat sulit. Untungnya, pria tua ini sangat berpengalaman. Meskipun ia kehilangan kendali energi mentalnya, pikirannya segera menyikut dengan maksud mengendalikan boneka simbol kelas tinggi untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, tepat ketika pikiran ini melintas di benaknya, dia merasakan dingin di punggungnya. Dengan cepat, tombak kuno yang tajam menekan lehernya, sementara tawa lembut melayang dari belakangnya seperti hantu. Haruskah kita melihat mana yang lebih cepat, kamu memindahkan boneka simbol atau aku memotong tenggorokanmu?